Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andra dengan NIM 236511013 dari kelas 4A, Prodi Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem yang saya buat, yaitu sistem pembelian alat berat dan juga sistem pengeluaran kas untuk pembelian spare part. Di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai sistem pembelian alat berat. Pada sistem pembelian alat berat dimulai pada bagian teknisi atau perawatan dengan mengajukan kebutuhan pembelian alat berat. Selanjutnya, bagian teknisi atau perawatan membuat purchase request sebanyak 3 rangkap. Kemudian, PR diserahkan ke kepala bagian operasional untuk diminta otorisasi. Oleh kepala bagian operasional, PR diperiksa, kemudian diberikan otorisasi. Selanjutnya, PR diserahkan ke berbagai bagian. PR pertama diserahkan ke bagian pembelian, PR kedua diserahkan ke bagian teknisi atau perawatan untuk diarsipkan permanen berdasarkan tanggal. Kemudian PR yang ketiga diarsipkan permanen berdasarkan tanggal oleh kepala bagian operasional. Kemudian, bagian pembelian memeriksa PR yang diajukan. Selanjutnya, membuat surat permintaan penawaran harga sebanyak 3 rangkap. Kemudian menyerahkannya ke berbagai supplier. Setelah menerima balasan SPPH dari supplier, yaitu berupa surat penawaran harga, bagian pembelian membandingkan SPH untuk mendapatkan harga terbaik. Selanjutnya, membuat surat persetujuan pembelian sebanyak 4 rangkap. Kemudian meminta otorisasi manajer pembelian. Manajer pembelian kemudian memeriksa surat persetujuan pembelian dan memberikan otorisasi. Selanjutnya, bagian manajer pembelian meminta otorisasi direktur utama. Direktur utama memeriksa dan memberikan otorisasi atas SPP. Kemudian menyebarkan SPP ke berbagai bagian terlibat. SPP 1 diserahkan ke bagian admin gudang, SPP 2 diserahkan ke bagian pembelian untuk diarsipkan permanen berdasarkan nomor, SPP 3 diserahkan ke manajer pembelian untuk diarsipkan permanen berdasarkan nomor, kemudian SPP 4 diarsipkan permanen berdasarkan nomor oleh direktur utama. Kemudian bagian admin gudang berdasarkan SPP 1 membuat dokumen SOP atau surat order pembelian sebanyak 4 rangkap. Kemudian meminta otorisasi manajer pembelian. Kemudian manajer pembelian memeriksa dan memberikan otorisasi. SOP 1 kemudian diserahkan kepada supplier, SOP 2 diserahkan ke bagian admin gudang untuk diarsipkan permanen berdasarkan tanggal. Kemudian SOP 3 diarsipkan permanen berdasarkan tanggal oleh manajer pembelian. Kemudian SOP 4 diserahkan ke bagian gudang. Selanjutnya, bagian gudang memeriksa dan membandingkan antara SOP 4 yang diterima dan faktur serta barang yang diterima dari supplier. Kemudian mencatat dalam kartu gudang. Selanjutnya, bagian gudang membuat berita acara penerimaan barang sebanyak 4 rangkap. Kemudian menyerahkannya ke berbagai bagian yang terlibat. BAPB 1 diserahkan ke bagian admin gudang, BAPB 2 diserahkan ke bagian pembelian untuk diarsipkan permanen berdasarkan tanggal, kemudian BAPB 3 dan juga faktur diserahkan ke bagian akuntansi, kemudian SOP 4 dan berita acara penerimaan barang keempat diarsipkan permanen berdasarkan tanggal oleh bagian gudang. Selanjutnya, bagian admin gudang mencatat dalam kartu inventaris barang berdasarkan BAPB 1 yang diterima, kemudian BAPB 1 diarsipkan permanen berdasarkan tanggal. Kemudian oleh bagian akuntansi, BAPB 3 dan faktur dibandingkan. Kemudian dicatat pada jurnal pembelian, buku pembantu utang, dan kartu persediaan. Selanjutnya BAPB 3 dan juga faktur diarsipkan sementara berdasarkan tanggal. Pada saat jatuh tempo, BAPB 3 dan faktur dikeluarkan dari arsip sementara, kemudian membuat FPP atau formulir pengajuan pembayaran sebanyak 4 rangkap. Kemudian meminta otorisasi direktur utama. Oleh direktur utama, memeriksa FPP dan memberikan otorisasi. Kemudian, FPP yang telah diotorisasi diserahkan ke beberapa bagian. FPP 1 diserahkan ke bagian admin, maaf, diserahkan ke bagian keuangan. FPP 2 diserahkan ke bagian akuntansi. FPP 3 diserahkan ke kepala bagian keuangan. Kemudian FPP 4 diarsipkan permanen berdasarkan tanggal oleh direktur utama. FPP 2 yang diterima oleh bagian akuntansi diarsipkan permanen berdasarkan tanggal. FPP 3 yang diterima kepala bagian keuangan diarsipkan permanen berdasarkan nomor. Kemudian bagian keuangan pada saat menerima FPP 1 mentransfer uang dan mencetak bukti transfer. Kemudian membuat bukti kas keluar sebanyak 4 rangkap. Selanjutnya, bagian keuangan menyerahkan BKK ke berbagai bagian dan juga supplier. BKK 1 diserahkan kepada supplier sebagai bukti pembayaran, kemudian BKK 2 diarsipkan permanen berdasarkan nomor bersama dengan bukti transfer dan juga FPP 1. Kemudian BKK 3 diserahkan ke bagian akuntansi, kemudian BKK 4 diserahkan ke direktur utama untuk diarsipkan permanen berdasarkan tanggal. Kemudian bagian akuntansi mencatat BKK pada jurnal pengeluaran kas, buku pembantu utang, dan kartu utang. Selanjutnya, BKK, BAPB 3, dan juga faktur diarsipkan
permanen berdasarkan tanggal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem pengeluaran kas untuk pembelian spare part. Sistem ini dimulai pada bagian teknisi atau perawatan dengan melakukan pengecekan stok spare part. Selanjutnya, bagian teknisi atau perawatan membuat PRS atau Purchase Reorder Spare Part sebanyak 3 rangkap. PRS tersebut dikirim ke kepala bagian operasional untuk dimintakan otorisasinya. Oleh kepala bagian operasional, PRS diperiksa dan diberikan otorisasi. Selanjutnya, PRS 1 diserahkan ke bagian pembelian, PRS 2 diserahkan ke bagian teknisi atau perawatan untuk diarsipkan permanen berdasarkan tanggal, kemudian PRS 3 diarsipkan permanen berdasarkan tanggal oleh kepala bagian operasional. Oleh bagian pembelian, berdasarkan PRS 1, dibuatkan SPPH atau Surat Permintaan Penawaran Harga sebanyak 3 rangkap dan dikirimkan ke berbagai supplier. Selanjutnya, PRS 1 diarsipkan permanen berdasarkan tanggal. Setelah menerima balasan SPPH berupa SPH, yaitu Surat Penawaran Harga, bagian pembelian membandingkan kemudian mencari harga serta syarat terbaik. Selanjutnya, bagian pembelian membuat SPP atau Surat Persetujuan Pembelian sebanyak 3 rangkap. Kemudian SPP tersebut diberikan kepada manajer pembelian untuk dimintakan otorisasinya. Oleh manajer pembelian, SPP dicek dan diberikan otorisasi. Selanjutnya, SPP 1 diserahkan ke admin gudang, SPP 2 diserahkan ke bagian pembelian. Oleh bagian pembelian, SPP 2 beserta SPH disatukan, kemudian diarsipkan berdasarkan nomor secara permanen. Kemudian SPP 3 diarsipkan permanen berdasarkan nomor oleh manajer pembelian. Selanjutnya, bagian admin gudang membuat SOP atau surat order pembelian sebanyak 4 rangkap. Kemudian dikirimkan kepada manajer pembelian untuk dimintakan otorisasinya. Oleh manajer pembelian, SOP dicek dan diberikan otorisasi. Selanjutnya, SOP 1 diserahkan ke supplier, SOP 2 diserahkan ke bagian admin gudang, SOP 3 diarsipkan permanen berdasarkan tanggal, kemudian SOP 4 diserahkan ke bagian gudang. Oleh admin gudang, SOP 2 yang diterima disatukan bersama dengan SPP 1, kemudian diarsipkan permanen berdasarkan tanggal. Selanjutnya, bagian gudang memeriksa barang dan FPT, kemudian membandingkannya dengan SOP 4 yang diterima sebelumnya. Selanjutnya, bagian gudang mencatat pada kartu gudang, lalu membuat BAPB atau berita acara penerimaan barang sebanyak 3 rangkap. BAPB tersebut diserahkan ke beberapa bagian. BAPB 1 diserahkan ke admin gudang, BAPB 2 diserahkan ke bagian akuntansi, BAPB 3 beserta FPT untuk penjualan tunai diserahkan ke bagian keuangan, kemudian SOP 4 diarsipkan permanen berdasarkan tanggal oleh bagian keuangan. Selanjutnya, bagian admin gudang menerima BAPB 1 dari bagian gudang, kemudian memeriksa dan mencatatnya pada KIB atau kartu inventaris barang. Kemudian setelah dicatat, BAPB 1 diarsipkan permanen berdasarkan tanggal. Selanjutnya, bagian keuangan menerima BAPB 3 dan juga faktur penjualan tunai dari bagian gudang, lalu mengecek BAPB 3 dan FPT. Kemudian melakukan pembayaran ke supplier dan membuat BKK sebanyak 3 rangkap atau bukti kas keluar. Uang beserta BKK 1 diserahkan ke supplier, BKK 2, BAPB 3, dan juga faktur penjualan tunai diarsipkan permanen berdasarkan tanggal oleh bagian keuangan. Kemudian BKK 3 diserahkan ke bagian akuntansi. Oleh bagian akuntansi, setelah menerima BAPB 2 dari bagian gudang dan juga BKK 3 dari bagian keuangan, bagian akuntansi membandingkan antara BAPB 2 dan BKK 3. Kemudian mencatatnya pada kartu persediaan dan jurnal pengeluaran kas. Kemudian BAPB 2, BKK 3 diarsipkan permanen berdasarkan nomor. Ini adalah dokumen-dokumen yang dibuat dari sistem akuntansi pembelian kredit alat berat.
dan juga sistem akuntansi pengeluaran kas untuk pembelian spare part. Ini purchase request, ini permintaan penawaran harga, kemudian ini surat persetujuan pembelian alat berat, kemudian ini surat order pembelian, kemudian ini BAPB, ini BKK-nya, kemudian ini formulir pengajuan pembayaran, kemudian ini PRS atau purchase order spare part, kartu inventaris barang, surat persetujuan pembelian. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.